Boleh, sudah komplit? Sudah Bapak, sudah menunggu setengah jam. Oke. Jangan lupa untuk direkod ya. Iya Pak. Oke Henry, oke Bi direkod. Nak, kita mulai ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semuanya, apa kabar? Siang, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan siang hari ini kalian tetap semangat ya. Ya Bu, amin. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya, yang doanya yang langsung Ibu pimpin sendiri, yaitu berdoa mulai. Doa selesai. Dengan berdoa ini selesai, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan sukses dan lancar ya nak ya. Ya Bu. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum Bu. Oh belum. Baiklah. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kegiatan kita pada siang hari ini ya nak ya. Yang mana bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan berkelompok seperti kita sekarang ini, yang jumlahnya itu kisaran dari 7 sampai 15 orang. Nah, jika seandainya kita melaksanakannya secara luring, biasanya kita duduk di kursi berbentuk lingkaran, tapi karena kita melaksanakannya secara daring, Ibu minta kepada kamu silakan mencari posisi yang paling aman, yang paling rileks ya. Ya Bu. Adapun tujuan dari kegiatan kita pada siang hari ini, yang pertama itu bisa melatih kalian dalam berkomunikasi di depan umum. Yang kedua bisa menambah wawasan kalian dalam topik yang akan kita bahas nantinya di kegiatan intinya ya nak ya. Yang ketiga itu kalian bisa menghargai setiap pendapat dari teman-teman yang lain atau anggota kelompoknya. Nah, paham? Paham Bu. Nah, jadi di kegiatan ini ada juga tata cara pelaksanaannya, ada pun tanggung jawab kalian sebagai anggota kelompok. Itu yang pertama itu kalian wajib sukarela untuk menuangkan atau mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, dan terbuka untuk melaksanakan atau memberikan pendapat serta tanggapannya terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan, serta nanti kalian juga bisa menanggapi dengan kata-kata yang bagus dan kata-kata yang mudah dimengerti oleh teman-teman yang lain. Yang paling penting, yang paling penting ini, jika seandainya ada topik yang nanti kita bahas ini terkait dengan masalah atau secara pribadi teman-teman kalian, Ibu berharap jika ada hal-hal yang penting yang perlu kita tidak bicarakan kepada orang lain, Ibu berharap kalian bisa merahasiakan hal-hal yang penting yang menurut teman itu adalah privasinya. Kalian paham? Paham Bu. Paham. Oke. Sebelum kegiatan ini kita laksanakan 1 jam pelajaran, berarti 45 menit ke depannya ya. Nah, berarti kalian udah paham dengan bagaimana langkah-langkah dari kegiatan kita? Nah, Insyaallah paham. Oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, ada baiknya kita ice breaking dulu ya, agar kegiatan kita ini berjalan lebih rileks, lancar, dan tidak tegang ya nak ya.
Ya, Nah, Bu. ini ice breakingnya mengenai apa ya, Nak ya? Senam. Jadi Ibu berharap kepada kamu untuk bisa mencontohkan gerakan yang mana nanti Ibu share nanti ya di layarnya ya, Nak ya. Oke? Oke, Bu. Nah, sebentar ya. Ya, Bu. Sudah terlihat, Nak? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sebentar ya, Ibu putar ya, Nak ya. Oke, Bu. Kita ikuti bersama ya. Makasih. Nah, gimana? Rileks kan? Iya, Bu. Setelah melaksanakan ice breaking-nya, semoga kalian rileks ya. Nggak kaku lagi. Oke, sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, ada hal yang ingin kalian tanyakan atau ada hal yang belum kalian pahami? Paham, Bu. Oke, nah Ibu ulangi lagi ya, sekali lagi tugas kalian sebagai anggota kelompok di sini, nanti kalian mengeluarkan pendapatnya terkait dengan topik yang akan kita bahas. Dan adapun kegiatan ini nanti ketika teman kalian menyampaikan pendapatnya, Ibu berharap kalian bisa mendengarkan pendapat temannya terlebih dahulu. Nah, secara bergantian ya, Nak ya, mengeluarkan pendapatnya. Karena kita ini melalui kegiatannya melalui virtual, Ibu berharap kalian bisa mengendalikan mikrofonnya dengan baik ya, Nak ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Selama kegiatan berlangsung, kameranya jangan lupa di-on-kan ya, jangan off ya. Oke, Bu. Nah, baik. Pada kegiatan ini, pada kegiatan bimbing kelompok ini, kita mengambil topik tentang konsep diri remaja. Nah, sebelumnya Ibu mau memberikan suatu video dan yang mana nanti setelah video Ibu tayangkan, silakan anggota kelompok lainnya menganalisis video yang Ibu berikan. Kalian mengerti? Nah, kita nonton dulu ya. Ibu tayangkan terlebih dahulu ya videonya. Oke, Bu. Oke, Bu. Sudah terlihat, Nak? Sudah, Bu. Ya. Bentar ya, Ibu putar. Oke, Bu. Hai, namaku Rizky. Hari ini adalah hari pertama tahun ajaran baru. Di tahun ajaran baru ini, aku ingin menghilangkan kebiasaan buku di tahun ajaran sebelumnya, seperti datang terlambat, sering menyantai, dan
tidur di kelas. Itu yang tidur keluar aja, nggak usah ikut pelajaran saya. Keluar aja, sana keluar. Ya. Keluar. Dan mulai sekarang, aku harus menjadi diriku sendiri untuk menggapai cita-citaku. Ya ini silakan dikerjakan di buku tugas. Semenjak saat itu, aku mulai memperbaiki diriku sendiri untuk menjadi lebih baik. Dan aku pun mulai memanfaatkan waktu luangku dengan hal yang bermanfaat untuk belajar. Hingga akhirnya penerimaan rapot hasil belajarku selama ini telah tiba. Dan aku bisa membuat orang tuaku bangga akan diriku. Semoga dengan usaha belajarku selama ini, aku bisa menggapai cita-citaku dengan mudah. Oke, kalian udah tonton video yang Ibu tayangkan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, menurut kalian itu bagaimana? Video itu bercerita tentang apa? Ayo. Ya Putri. silakan. Iya, Bu. Kalau menurut Putri, video Rizky itu mengajarkan tentang Rizky seorang yang pemalas dan tidak mau sekolah dan akhirnya dia bisa sukses. Ya, Rizky adalah seorang siswa yang pemalas. Ya, benar. Siapa lagi? Bu. Ya, bergantian ya, Sinsin. Menurut Sinsin, dari video tadi, seorang siswa bernama Rizky memiliki kebiasaan buruk seperti suka tidur di kelas. Ya, si Rizky orangnya suka tidur di dalam kelas. Nah, siapa lagi? Ya, Fajri. Menurut Fajri, si Rizky ingin memperbaiki dirinya sendiri. Mikrofonnya Fajri didekatkan, nggak kedengaran suara Fajri. Menurut Fajri, si Rizky ingin memperbaiki dirinya. Kurang kedengaran suara Fajri, nak. Coba didekatkan kembali ke ayah. Nah. Ya, benar. Nah, coba. Menurut Fajri, si Rizky ingin memperbaiki dirinya ke yang lebih baik. Oh ya, tapi Ibu nggak bisa dengar ya, suara Fajri agak kecil. Mungkin bisa jadi HP atau laptop Fajri yang kurang terkoneksi ya, nak ya, di komputernya. Ya, yang lain bagaimana? Yang lain bagaimana? Ya, Neswita, silakan. Neswita.
Baik Bu, menurut Tinka untuk menyempurnakan jawaban dari Fajri tadi bahwa si Rizky ini termotivasi untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi Bu, untuk membanggakan kedua orang tuanya. Iya, berarti menurut Nesvita itu si Ricky itu sosok orang yang awalnya pemalas dan nanti termotivasi lagi untuk menjadi pribadi yang baik lagi. Yang Suci, silakan Nak. Ya Bu, baiklah, Suci akan berpendapat di sini bahwa si Rizky itu adalah seseorang yang sebelumnya berperilaku buruk. Mungkin dia ingin merubah dirinya untuk lebih baik lagi, yang dahulu suka menyontek, sekarang lebih rajin lagi untuk belajar. Oh iya, berarti si Ricky adalah pribadi yang buruk ya. Dulunya sering terlambat dan akhirnya berubah menjadi pribadi yang bernilai positif. Kalau Al-Fajri bagaimana? Ya Bu, menurut saya seorang remaja bernama Rizky ingin merubah dirinya lagi. Misalkan dari datangnya terlambat untuk menjadi tidak terlambat lagi. Ya, berarti seorang remaja yang bernama Ricky yang awalnya terlambat dan ingin berubah menjadi yang lebih positif. Rikman gimana Rikman? Menurut Rikman? Ya, pendapat saya tadi sesuai dengan beberapa Fajri tadi, Bu. Itu si Rizky itu ingin mengubah dirinya lebih yang baik lagi dengan mengubah perilaku yang buruk menjadi perilaku yang baik, Bu. Ya, berarti rata-rata tanggapan kalian bahwasannya siswa yang bernama Ricky tadi yang awalnya selalu datang terlambat, sering tidur di dalam kelas, sering tidak membuat tugas dan sering diusir oleh gurunya, dan dia bertekad untuk mau mengubah perilaku yang bernilai negatif itu ke arah yang lebih positif, dan dia juga si Ricky juga mendapatkan hasil dari perubahan perilakunya itu dengan nilai-nilai rapor yang bagus ya Nak ya. Ya. Nah, baiklah, mungkin dari kegiatan video yang Ibu tayangkan kalian sudah bisa menganalisisnya. Nah, kita masuk lagi dengan topik kita ya Nak ya, konsep diri remaja. Nah, di sini Ibu nanti akan saya screen, berarti layar Ibu berada di di bagian PowerPoint-nya. Nanti kalau seandainya kalian ingin berpendapat silakan menghidupkan mikrofonnya ya Nak ya. Lalu nanti sebutkan namanya, karena Ibu tidak berada di layar Gimit-nya, karena Ibu nggak nampak, nanti kalian angkat tangan ya Nak ya. Ya Bu. Bentar ya Nak ya, Ibu saya screen. Oke, sudah terlihat Nak? Sudah Bu. Sudah Bu. Menurut kalian konsep diri itu apa sih? Nah, menurut kalian apa konsep diri? Ya Bu. Ya, siapa? Suci Bu. Suci ya, Suci. Apa menurut Suci konsep diri itu? Baiklah, kalau menurut Suci konsep diri itu adalah penilaian terhadap diri sendiri Bu. Benar, adalah penilaian terhadap diri sendiri. Nah, siapa lagi yang mau? Ya, silakan Nak. Menurut saya Bu, konsep diri itu adalah pandangan dan sikap individu terhadap dirinya sendiri. Nah, berarti pandangan terhadap dirinya sendiri ya Nak ya, menurut Fajri. Iya Bu. Berarti sikap dan pandangan terhadap diri sendiri ya Nak ya. Ya, yang lain bagaimana? Apa itu? Saya Bu, ini Bu. Ya, siapa? Ayo, gantian ya Nak ya. Baiklah Bu. Ya. Menurut Ovini tadi sama dengan si Al-Fajri, halo? Iya, terdengar sama Ibu. Sama dengan si Al-Fajri, tapi Ovini ingin menambahkan Bu. Iya, pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri, pandangan itu seperti pandangan fisik dan individual gitu Bu. Ya, benar. Ada itu pandangan fisik secara individual ya Nak ya. Iya Bu. Itu sama dengan gambaran diri kita juga ya Nak ya. Nah, yang lain bagaimana? Apa itu konsep diri?
Ya, boleh Sinsin, silakan Sinsin. Menurut Sinsin, konsep diri itu adalah perasaan serta penilaian individu mengenai dirinya sendiri. Berarti penilaian ya, Sinsin ya, penilaian individu terhadap dirinya sendiri. Nah, yang lain bagaimana? Ada yang berbeda enggak pendapatnya? Rikman, Bu. Ya, Rikman, silakan Rikman. Menurut saya, konsep diri itu adalah perasaan seseorang yang berasal dari dirinya sendiri. Nah, Rikman mengatakan perasaan seseorang terhadap dirinya sendiri ya. Nah, ada lagi yang lain. Vinka, Bu. Ya, Vinka, silakan Vinka. Ya, menurut Vinka, konsep diri itu adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya yang sesungguhnya itu. Nah, ya benar. Tanggapan kalian itu benar semuanya. Konsep diri itu kalau menurut salah satu para ahli itu DRH DJ Suningrat itu adalah gambaran, pandangan, keyakinan, dan penghargaan atau juga perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Nah, jawaban kalian benar semuanya. Berarti kalian juga sudah memahami apa itu konsep diri ya, nak ya. Nah, kita lanjut ya. Ya, Bu. Itu mengenai pengertiannya. Nah, sekarang dengan komponennya. Nah, ada 5 komponen dalam konsep diri. Nah, siapa nih? Ayo yang bisa Bu. Ya, Bu, opini, Bu. Fajri, ya, Bu. Oke, opini bergantian ya, nak ya. Nah, Menurut opini, gambaran diri itu adalah pandangan dan sikap individu kita terhadap diri kita sendiri gitu. Wah, berarti bagus. Gambaran itu adalah sikap atau pandangan kita terhadap diri kita sendiri ya, nak ya. Ya, siapa lagi? Bu Vinka, Bu. Ya, Vinka, silakan Vinka. Vinka mau menjelaskan tentang identitas diri, Bu. Identitas diri itu adalah kepekaan individu terhadap dirinya sendiri yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya, bahwa yang menyadari bahwa setiap orang itu berbeda-beda, Bu. Berarti identitas diri menurut Vinka adalah kepekaan terhadap diri sendiri. Iya. Ya. Bu. Nah, ya. Bu. Nah, Suci, Bu. Sinsin, Bu. Suci. Ya, Bu. Suci. Baiklah, Suci sini akan menjelaskan tentang ideal diri, Bu. Oh, ideal diri. Oke. Iya. Apa itu ideal diri? Menurut Suci, ideal diri ini merupakan persepsi individu tentang bagaimana ia seharusnya berperilaku, Bu. Nah, berarti ideal diri tentang persepsi individu bagaimana dia berperilaku. Iya, benar. Nah, siapa lagi? Peran diri nggak ada yang mau menjelaskan ini. Peran diri Fajri, Bu. apa ya? Fajri, Bu. Oke, Fajri. Silakan Fajri. Bu, saya akan menerangkan komponen konsep diri yaitu tentang peran diri. Ya, Ini adalah pola perilaku atau nilai yang diharapkan oleh setiap individu berdasarkan posisinya dimanapun dia berada. berarti pola perilaku ya, pola perilaku terhadap seseorang individu di posisi sebenarnya misalnya di posisi dimanapun, misalnya posisi kalian sebagai seorang siswa ya, Ya, Bu. maksudnya ya. Iya, Bu. Oke, yang lain sudah mengeluarkan pendapatnya? Bu, saya Ya. Rikman tentang harga diri, Bu. Oke, Rikman, silakan menjelaskan tentang harga diri. Oke. Harga diri itu seperti emas yang berharga, tidak dapat diambil dan diinjak oleh orang lain, Bu. Oh ya, harga diri ini adalah emas ya, yang mana tidak boleh diinjak-injak oleh orang lain, benar semuanya. Nah, dalam komponen, bisa Ibu simpulkan ya, dalam komponen konsep diri ini ada 5, itu ada gambaran diri, seperti yang telah kalian jelaskan, adalah gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Nah, contohnya itu potensi yang ada dalam tubuh kita. Nah, itu bisa jadi contoh dari atau juga gambaran perasaan kita atau tolak ukur dari perasaan kita itu. Nah, itu adalah gambaran diri kita. Nah, ideal diri adalah persepsi individu tentang perilaku yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Nah, seperti kalian sekarang sudah SMA dan sebentar lagi akan menamatkan SMA,
SMA-nya 3 tahun kan. Nah, jadi kalian sudah bisa mengancang mau kemana kalian nanti setelah tamat SMA ini. Ya, sudah mungkin dari sejak kalian kecil ya, mungkin sudah banyak segudang cita-cita, mulai beranjak dari TK ada misalnya 10 cita-cita, dan naik lagi ke SD, semakin tinggi tingkat pendidikannya, cita-citanya semakin meramping. Bahkan bisa jadi pada tingkat SMA ini cita-citanya mungkin hanya ada 2. Kalau seandainya saya tidak lulus di sini, saya mau begini. Mungkin bisa jadi ya, Nak ya. Nah, begitu juga dengan harga diri. Harga diri itu adalah penilaian. Kata si Rikman tadi kan, harga diri itu nggak bisa diinjak-injak loh, Bu. Kata Rikman, iya benar. Itu penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis sejauh perilaku individu tersebut, seberapa jauh. Nah, jadi kita yang punya diri ada punya harga diri. Nah, jangan nanti kalian di tengah-tengah masyarakat, apalagi kalian adalah generasi penerus. Jangan sampai harga dirinya tidak ada nanti ya, Nak ya. Nah, yang keempat itu tentang peran diri. Nah, peran diri ini dijelaskan oleh Pak Jri tadi ya, Nak ya. Nah, jadi kata Pak Jri tadi peran diri itu adalah pola perilaku atau sikap dan inspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya. Nah, kalau kamu sebagai seorang siswa, kalau untuk di lingkup sekolah ya, nah apa peran diri kamu sebagai seorang siswa di sekolah? Nah, contohnya belajar dengan baik, mengikuti aturan tata tertib di sekolah dengan baik, tidak terlambat, itu adalah peran diri kamu sebagai seorang siswa. Nanti beda lagi kalau seandainya peran diri kamu sebagai seorang anak di rumah. Nah, contohnya anak perempuan berperan sebagai anak-anak di rumah, yaitu nanti saling membantu orang tuanya dalam misalnya memasak atau atau mengerjakan aktivitas rumah tangga lainnya. Begitu juga identitas diri yang dijelaskan oleh siapa tadi ya? Oleh Vinka. Ya. Ya. Nah, identitas diri itu adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek komponen sebagai suatu yang utuh. Berarti itu adalah salah satu identitas diri. Berarti siapa diri kita sesungguhnya. Nah, berarti 5 komponen ini kalian sudah memahami? Nah, sudah memahami kah? Sudah. Insya Allah sudah. Oke. Nah, beranjak dari komponen, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi konsep diri. Nah, ini ada faktor loh. Nah, yang pertama itu pola asuh orang tua. Yang kedua kegagalan. Yang ketiga ada depresi. Yang keempat ada kritik internal. Dan yang kelima adalah mengubah konsep diri. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Ayo. Saya Bu Suci Puspitasari. Ya, Suci silakan. Baiklah, di sini Suci mau menjelaskan tentang kegagalan, Bu. Kegagalan ya, silakan Suci. Kegagalan ini adalah yang terjadi terus-menerus akan memberikan pertanyaan besar pada diri seseorang sehingga membuatnya menjadi lemah gitu, Mbak. Oh iya, berarti Suci menjelaskan tentang kegagalan. Kalau seandainya seseorang yang terus-menerus mengalami kegagalan, berarti nanti akan terciptanya konsep diri yang negatif ya, Nak ya? Negatif. Iya. Nah, negatif. Nah, jadi yang lain gimana? Bu, Pinka, Bu. Iya, Pinka, silakan Pinka. Baiklah, Bu. Pinka mau menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi konsep diri pola asuh orang tua, Bu. Oke, silakan Pinka. Misalnya seorang anak itu diasuh oleh orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan biasa dimanjakan sehingga beranjak dewasa anak tersebut selalu bergantung pada orang lain dan tidak bisa melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri gitu.
Oke, berarti bisa disimpulkan berarti anaknya kurang mandiri ya, ya Pinka ya? Iya, Bu. Nah, berarti dari awal mereka diasuh oleh orang tua, diberi fasilitas, dimanja. Nah, karena terbiasa dengan hal yang demikian, maka ketika beranjak dewasa mereka masih bergantung dengan orang tua dan juga tidak bisa mandiri dalam menjalani kehidupan ya, Nak ya. Apalagi orang tua itu kan tidak selamanya ada di sisi kita. Nah, kamu jangan begitu ya, Nak ya. Nah, yang lain gimana? Yang menjelaskan yang ada depresi, ada Saya Bu Ovini, Bu. Iya. Ya, Ovini, silakan Ovini. Baiklah, Ovini akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi konsep diri tentang mengubah konsep diri. Nah, mengubah konsep diri, ya oke. Iya Bu, mengubah konsep diri ini maksudnya seperti kita mengubah pola pikir kita dari dulu yang pola pikir kita tentang kita yang seperti Rizky tadi Bu, yang tidak mau belajar, pemalas gitu, dan mengubah konsep diri kita untuk menjadi orang yang lebih rajin lagi untuk bisa menggapai cita-cita kita yang kita inginkan. Oke, nah jadi opini mengatakan menjelaskan tentang mengubah konsep diri. Nah, sebagai contoh yang telah kita tonton ya bersama tadi ya Nak ya. Yang pertama seorang Ricky yang awalnya sering terlambat, berarti nilai konsep dirinya yang bernilai negatif ya Nak ya. Mengarah dan mau merubah tingkah lakunya ke arah yang lebih positif. Nah, yang lain bagaimana? Yang Rikman, Fajri. Sinsin, Bu. Oh, Sinsin. Oke, Sinsin. Silakan Sinsin. Sinsin akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi konsep diri tentang depresi. Ketika seseorang memiliki tekanan baik dari rumah maupun dari teman-temannya maupun dari lingkungan sekitar, akan terciptanya konsep diri yang negatif. Berarti kalau menurut Sinsin yang mengenai depresi ketika seseorang yang mendapatkan tekanan atau penilaian dari seseorang itu dia pola pikirnya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan menjadi depresi, nanti terciptanya konsep diri yang negatif ya Nak ya? Iya Bu. Ya. Yang lain bagaimana? Yang Bu, saya Bu Rikman. Ya, silakan Rikman. Tentang kritik internal. Ya, kritik internal apa itu? Baiklah, saya akan menyampaikan tentang kritik internal. Kritik internal itu tentang pesan moral yang berasal dari diri kita sendiri. Pesan moral yang berasal dari kita sendiri. Nah, ya, terkadang ya Nak ya, kritik internal ini cenderung internal ini kan biasanya orang lain yang mengkritik kita. Itu cenderung kita ketika kita dikritik tapi kondisi hati atau perasaan kita lagi kurang kurang bagus hari itu, maka penerimaan kritik seseorang itu pada diri kita itu kurang bagus, maka nanti kita menjadi kok saya dikritik begitu ya. Nah, kok saya begini ya. Jadi bisa jadi nanti menjadi beban pikiran kalian dan akhirnya menjadi salah satu pemicu stres kalian nantinya dan mengalami depresi. Dan ini juga akan berpengaruh kepada konsep diri yang negatif. Nah, yang lain bagaimana? Yang Fajri gimana? Bu. Iya, silakan Fajri. Saya akan menambahkan faktor yang mempengaruhi konsep diri kegagalan, Bu. Oh, tentang kegagalan, ya silakan. Kegagalan adalah ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin kita capai. Iya, berarti ya satu target yang ingin kita capai tapi tidak tercapai ya Fajri ya. Itu adalah salah satu kegagalan. Ya, benar. Menurut Fajri adalah kegagalan itu memang ketika seseorang individu yang sering kali mengalami kegagalan, berarti mereka nanti mengalami kegagalan terus menerus, itu akan mengalami akan mengalami tekanan batin. Tekanan ya. Nah, jadi
Ini adalah 5 faktor. Nah, bagaimana cara mengubah konsep diri negatif menjadi konsep diri positif? Ini ada beberapa. Yang pertama, ini kalau seandainya ada terjadi kepada kalian ya anak ya. Yang pertama itu bersikap objektif dalam mengendalikan diri sendiri. Itu yang terutama sekali. Kalian harus bisa bersikap objektif. Yang kedua itu hargai diri sendiri. Sebelum kamu menghargai orang lain, kamu wajib menghargai dirimu sendiri. Yang ketiga itu jangan memusuhi diri sendiri. Musuh terberat dalam diri kita sendiri adalah diri kita. Nah, jadi jangan jadikan diri kita ini adalah musuh kita sendiri. Oke, yang berikutnya itu tentang berpikir positif dan rasional. Nah, jadi jangan berpikir negatif-negatif terlebih dahulu. Tetap positif dan rasional. Nah, kalian paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Dari faktor, tadi ada pengertian, komponen, dan faktor. Yang berikutnya itu proses pembentukan konsep diri. Nah, bagaimana menurutmu proses terbentuknya konsep diri? Ayo. Vinka, Bu. Ya, silakan Vinka. Menurut Vinka, proses terbentuknya konsep diri itu bisa datang dari circle pertemanan gitu, Bu. Karena keseharian kita akan bergaul sesama dengan teman-teman sebaya, maka bagaimana diri kita nantinya pastinya akan tercermin bagaimana kita bergaul sesama teman sebaya kita, Bu. Oh, berarti dari dunia sosialnya ya, Pinka ya. Jadi, terbentuknya suatu konsep diri itu adalah satu pertemanan dari sosialmu. Bagaimana sosialmu dengan teman-temannya. Ya, yang lain bagaimana? Saya Al-Fajri, ya silakan Al-Fajri. Ya, menurut saya proses terbentuknya konsep diri itu bisa jadi dari keluarga, Bu. Bagaimana keluarga mendidik anaknya, karena yang akan menanggungnya adalah keluarga sendiri. Misalkan keluarga tersebut mendidik anaknya seperti ini, jadi kedepannya anaknya akan menjadi orang yang baik, lebih baik. Nah, menurut Fajri itu konsep diri itu terbentuk dari keluarga yang terutama sekali. Bagaimana pola asuh keluarganya, orang tuanya. Kalau seandainya keluarganya menggunakan pola asuh yang baik, maka terciptalah konsep diri yang baik pada anaknya. Ya begitu ya Fajri ya? Iya, Bu. Nah, yang lain bagaimana? Nah, Suci, silakan Suci. Ya, menurut Suci, proses terbentuknya konsep diri ini bisa dari lingkungan masyarakat, Bu. Nah, dari lingkungan hidupnya. Dimana bagaimana dia bersikap dengan warga atau orang-orang di sekitarnya gitu, Bu. Ya, apakah orang-orang di lingkungannya orang baik, maka anak itu bisa juga akan menjadi anak yang baik. Jika lingkungannya buruk, anak ini juga akan terbawa menjadi seorang yang berperilaku buruk. Ya, nah benar sekali Suci. Proses terbentuknya konsep diri ini juga bisa dari masyarakat ya Suci ya. Apakah lingkungan masyarakatnya itu baik, maka akan terbentuk konsep diri yang baik. Tapi ketika sebaliknya konsep diri dari masyarakatnya itu negatif, maka kita ke bawah arus menjadi negatif pula ya Nak ya. Yang lain bagaimana? Bagaimana proses? Sin dulu ya Rikman. Oke, Bu. Ya. Menurut Sinsin, proses terbentuknya konsep diri itu bisa dimulai dari diri sendiri, di mana untuk menyadari perilaku terhadap diri sendiri, dan kalau bahasa sekarangnya itu tidak insecure terhadap diri sendiri dan tetap bersyukur. Nah, tidak percaya diri ya Sinsin ya? Iya, Bu. Insecure. Nah, jadi kalau menurut Sinsin itu terbentuknya konsep diri itu ya terlebih dahulu dari diri kita sendiri ya. Ya, itu ya maksudnya ya. Ya, benar. Nah, Rikman? Proses terbentuknya konsep diri itu berasal dari faktor usia.
di mana ketika seseorang itu telah menginjak remaja, maka ia akan mencari jati dirinya. Itu, Bu. Nah, dari prosesnya itu dari usia ya Rikman ya. Iya benar juga. Kadang di masa kanak-kanak kita juga belum mengerti tentang konsep diri ya. Ternyata setelah beranjaknya dari masa kanak-kanak kita kembali ke masa remaja dan perlahan-lahan kita mengerti tentang apa itu konsep diri. Nah, benar. Yang lain bagaimana? Bu, Ya, silakan Fajri. proses pembentukan konsep diri melalui beberapa bagian, Nah, yaitu apa nih bagian? gambaran diri kita sendiri, citra diri kita sendiri, penilaian diri kita sendiri, dan penghargaan diri kita. Nah, menurut Fajri itu terbentuknya konsep diri itu dari penilaian dari kita sendiri, Ya. dari gambaran diri kita sendiri, penghargaan kita sendiri juga. Nah, benar bahwasannya ketika kita sudah menghargai diri kita, sudah tahu gambaran diri kita bagaimana, maka akan tercipta konsep diri yang inilah saya. Nah, itu. Nah, jadi konsep diri itu terbentuk melalui proses belajar ya nak ya. Sejak masa pertumbuhan seorang manusia dari masa kecil hingga dewasa. Nah, berarti dari kecil kamu sudah merancang, sudah ada konsep dirinya. Sampai adanya dari di perjalanan sampai dewasa akan ada waktu-waktu di mana lingkungan, pengalaman, pola asuh orang tua turut andil dalam memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Oke? Kalian paham? Insya Allah paham, Bu. Nah, berarti, Paham, Bu. nah, ini ada teori mengatakan loh, teori Windows. Nah, teori Johari Windows. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Ini yang pertama itu kan ada diri terbuka, ada diri tertutup atau tersembunyi, ada diri buta, dan ada diri gelap. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang Bu Vini, Bu Vini, Bu. Iya, silakan Vini. Baiklah, di sini Vini akan menjelaskan tentang diri tersembunyi atau rahasia gitu, Bu. Oke. Yang kita ketahui tapi tidak diketahui orang lain, seperti kita mempunyai suatu bakat gitu, Bu, tapi tidak kita tampilkan kepada orang lain gitu, Bu. Oh iya, benar. Berarti orang lain tidak mengetahui bakat kita hanya mendam sendiri ya. Iya, Bu. Tapi seharusnya kalau seandainya kita punya bakat harus ditampilkan, Vini. Harus kita utarakan kepada orang lain agar bakat kita tersalurkan. Iya, Bu. Ya, iya. Nah, yang lain bagaimana? Bu Finka, Bu. Bu, jadi Bu. Nah, Fajri, silakan Fajri. Menurut diri terbuka, Bu. Oh iya, boleh diketahui diri Sendiri dan orang lain. Nah, ayo, gimana? Saya orangnya tinggi, Bu, dan diketahui semua orang bahwa saya tinggi. Iya, benar. Nah, Fajri adalah anaknya tinggi, ganteng, nah, tampan, nah diketahui oleh orang lain. Secara fisik kalian dilihat ya oleh teman-teman kalian yang sekelilingnya ya, Nak ya. Nah, iya benar. Berarti orang lain mengetahui dan kamu juga mengetahui bahwasannya diri kamu juga begini. Nah, benar sekali. Nah, siapa lagi? Bu Finka, Bu. Iya, Finka. Silakan Finka. Mengenai diri buta, Bu. Yaitu Oke. tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Nah. Misalnya dalam cara kita berbicara. Kita Iya. menganggap diri kita ini berbicara kepada orang lain itu hanya sebagai gurauan atau bahan candaan, tetapi kita tidak menyadari bahwa yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang lain dan itu pun diketahui oleh orang lain tanpa kita sadari gitu. Nah, iya berarti menyinggung perasaan orang lain ya, Pinka ya. Ketika kita berbicara kepada orang lain, ternyata candaan kita ini menurut kita itu hanya bercanda, tapi
orang lain yang menanggapi itu bukan satu candaan, tapi mereka menganggap itu adalah suatu hal yang menganggap mereka tersinggung, tapi kita tidak mengetahuinya. Nah, ini hati-hati ketika nanti kalian dalam pergaulan atau dalam lingkungan sosialnya, jangan sekali-sekali mengeluarkan kata-kata yang membuat teman-teman yang lain akan tersinggung dan nanti akan menjadi hal-hal yang bersifat negatif jadinya. Kalian akan dimusuhi, mereka sudah tidak mau temenan sama kalian. Nah, yang lain ini gimana? Ada diri gelap. Nah, ada diri gelap. Nah, siapa yang ingin menanggapinya? Ayo. Diri gelap. Nah, siapa yang tahu? Biasanya ini hal-hal mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain juga tidak diketahui. Adalah wilayah misterius ya dalam kehidupan. Nah, bahwasannya mungkin kalian belum memahami tentang diri gelap. Oke. Makanya yang diri gelap ini adalah misteri dalam kehidupan. Bahwasannya orang lain juga tidak mengetahui, kita juga tidak mengetahuinya. Nah, mungkin mengenai tentang teori Johari ini kalian sudah mengerti anak ya? Ya, Bu, insyaallah sudah, Bu. Nah, ini ada gambar. Nah, siapa yang bisa menganalisa gambar yang Ibu tampilkan? Ayo. Suci, Bu. Ya, silakan Suci. Suci ingin menganalisis gambar dari gambar yang B, Bu. Yang B, oke. Di mana di gambar B ini bisa kita lihat bahwa dia memiliki konsep yang besar dalam dirinya gitu, pandangan positif terhadap dirinya gitu, Bu. Nah, ya benar. Berarti yang poin B itu adalah seseorang yang percaya diri terhadap dirinya sendiri dan mengerti terhadap dirinya. Nah, yang lain bagaimana? Pinka, Bu. Ya, silakan Pinka. Sebelumnya Pinka setuju dengan jawaban Suci dan Pinka ingin menjelaskan yang gambar yang A, Bu. Ya, dari gambar yang A, mungkin individu ini kurang memahami atau kurang mengenali dirinya sendiri gitu. Dan berpola perilaku sempit gitu. Oh iya, berarti yang individu A ini adalah seorang individu yang kurang memahami dirinya sendiri, tingkah lakunya berarti tingkah lakunya terbatas ya, Pinka ya. Nah, yang lain bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat Suci dan Pinka? Setuju, Bu. Setuju. Berarti satu suara ya? Ya, Bu. Oke, ayo kita lihat penjelasannya ya. Nah, ini yang individu A adalah individu yang kurang memahami dirinya sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi kehidupannya. Sementara yang individu B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi dirinya disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan serta pekerjaannya dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Nah, kalian memahami? Enggaknya bagaimana? Sebagai seorang individu, kalian lebih memilih individu yang bagaimana? Yang B, Bu. Yang B, Bu. Ya, bagus. Karena individu B ini adalah seorang individu yang yang bernilai positif ya, Nak ya. Nah, kita sebagai individu adalah sebaiknya menjadi individu yang bernilai positif dan bermanfaat untuk orang lainnya, Nak ya. Nah, jangan sampai menjadi individu yang negatif. Nah, seperti ini. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka. Nah, jadi mereka yang seperti ini cenderung mereka mengalami kalau dalam pergaulan akan sulit
menemukan pergaulan yang sesuai dengan kehidupannya ya nak ya. Nah, yang terakhir, pengaruh konsep diri menurut kalian semuanya itu apa sih pengaruh konsep diri terhadap komunikasi? Ayo. Sinsin, Bu. Ya, silakan Sinsin. Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi yaitu seseorang akan bisa lebih terbuka terhadap lingkungan sekitarnya. Bisa diulangi, Sinsin? Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi, seseorang akan lebih mudah terbuka terhadap lingkungan sekitarnya dan tidak menutup diri. Nah, oke, berarti seseorang yang mudah terbuka berarti tentang pertumbuhan secara pribadi ya, seseorang yang terbuka pada orang lain maka mereka juga bisa orang lain juga bisa melihat bagaimana dirinya sendiri. Ya, itu ya begitu maksudnya Sinsinnya. Iya, Bu. Nah, yang lain bagaimana? Cici, Bu. Ya, silakan Pak Jiri. Pengaruh konsep diri terhadap komunikasi. Meningkatkan pengetahuan, Bu. Meningkatkan pengetahuan. Iya, coba. Ya, dengan cara membuka diri kepada orang lain, maka pengetahuan kita lebih bertambah. Nah, berarti meningkatkan pengetahuan dengan membuka diri kepada orang lain, maka pengetahuan kita secara otomatis juga meningkat ya, Pak Jiri ya. Itu maksudnya. Ya, Bu. Ya benar. Ayo, yang lain? Suci, Bu. Suci, silakan Suci. Menurut Suci, pengaruh konsep diri terhadap komunikasi akan membuat kita lebih percaya diri sehingga kita mau membuka diri dan speak up untuk orang lain, kepada orang lain. Jadi, menurut Suci, pengaruh konsep diri terhadap komunikasi itu meningkatnya rasa percaya diri ya, Suci ya. Nah, yang lain bagaimana? Tinka, Bu. Ya, Tinka silakan Tinka. Ya, pengaruh konsep diri terhadap komunikasi yaitu menciptakan rasa percaya kepada orang lain, Bu. Misalnya kita bisa berbagi cerita atau masalah kita kepada orang lain gitu, sehingga orang lain lebih terbuka juga kepada kita dan kita pun begitu juga sebaliknya. Iya benar. Kita meningkatkan rasa percaya diri kepada orang lain dengan saling terbuka. Kita juga bisa menciptakan rasa percaya ya nak ya. Ya, berarti ini bisa menjadi salah satu teman curhatnya nanti ya kalau seandainya kita terbuka kepada orang lain. Nah, yang lain bagaimana? Rikman, Bu. Ya, Rikman, silakan Rikman. Yaitu kita lebih mengenal luas dunia ini, seperti kita mengenal negara-negara lain dengan menggunakan alat komunikasi, Bu. Nah, kalau berarti mengenal dunia ya. Nah, kalau seandainya kita juga bisa mengenal luas ya cakupannya Rikman ya terhadap komunikasi. Kita bisa membuka diri terhadap komunikasi kita bisa mengenal daerah atau negara-negara lain ya. Benar. Nah, yang lain bagaimana? Ini, Bu. Ya, silakan Vini. Kalau menurut Vini sih dari diri sendiri dulu, Bu. Kalau kita membuat individu yang lebih baik lagi, maka lingkungan akan baik kepada kita gitu. Jadi kita lebih mudah untuk bisa berbicara apapun kepada orang gitu. Nah, berarti menjadi diri sendiri ya. Kalau seandainya kita menjadi diri sendiri, maka konsep diri ini pengaruhnya terhadap komunikasi, kita juga bisa berkomunikasi dengan lingkungannya ya, Mbak ya. Nah, yang lain bagaimana? Yang siapa lagi yang belum menanggapi? Sudah menanggapi kah semuanya ini tentang pengaruh konsep diri terhadap komunikasi? Saya belum, Bu. Iya, silakan. Saya Al-Fajri, Bu. Iya, Al-Fajri, silakan Al-Fajri. Saya semuanya apa yang mempengaruhi konsep diri terhadap komunikasi adalah apabila kita telah menstruktur konsep diri kita sendiri, maka komunikasi kita dengan orang lain akan berjalan dengan lancar. Iya, berarti apabila kita telah menstruktur konsep diri kita dengan baik, maka komunikasi kita juga baik. Benar. Bahwasannya pengaruh konsep diri terhadap komunikasi itu ada
pertumbuhan pribadi kita baik, meningkatkan komunikasi juga baik, meningkatkan pengetahuan terhadap diri sendiri juga bagus, dan kita bisa lebih percaya kepada orang lain, serta juga meningkatkan rasa percaya diri kita sendiri. Semua jawaban kalian menurut Ibu benar. Tapi akan tetapi Ibu berharap jika seandainya di lingkungan masyarakat kalian bisa menerapkan konsep diri terhadap komunikasinya yang baik, ya Nak ya. Nah, mungkin dalam kegiatan ini sudah selesai ya kita membahas topiknya. Tapi sebelum kita mengakhiri, Ibu mau minta dulu tanggapannya. Menurut kalian kegiatan ini bagaimana? Pinka, Bu. Ya, silakan Pinka. Menurut Pinka, dalam kegiatan kita kali ini tuh kita bisa belajar untuk menghargai pendapat orang lain, mendengarkan pendapat orang lain gitu, Bu. Ya, benar. Bahwasannya menurut Pinka dalam kegiatan ini kita lebih bisa menghargai pendapat orang lain, ya Nak ya. Yang lain yang ya Putri, silakan Putri. Menurut Ufini, kegiatan ini sangat bermanfaat, yaitu untuk bisa kita lebih pede lagi berbicara di depan umum gitu, Bu. Ya, berarti kita menurut Vini kegiatan ini melatih Vini untuk bisa berbicara di depan umum ya, terutama sekali kita dalam berdiskusi seperti ini ya Nak ya. Nah, yang lain bagaimana Suci? Bagaimana? Ya, silakan Suci. Menurut Suci, kegiatan ini kita bisa belajar untuk lebih mengenali diri sendiri, lebih cinta dengan diri sendiri dan percaya diri gitu, Bu. Iya, nah berarti menurut Suci kita lebih mencintai diri kita sendiri, lebih mengenal diri sendiri ya. Itu adalah salah satu manfaat yang bisa kita ambil. Yang menurut Fajri bagaimana? Mustafa Fajri. Dalam kegiatan diskusi ini kita lebih leluasa mengeluarkan pendapat kita, Bu. Oh, lebih leluasa ya mengeluarkan pendapatnya. Nah, karena kita disuruh untuk berpendapat semuanya ya, Nak ya. Ya, Bu. Nah, Rikman bagaimana, Nak? Baik Bu. Dengan ini kita dapat menemukan konsep diri dan dapat menemukan jati diri kita sendiri, Bu. Nah, berarti Rikman sudah dapat menemukan konsep dirinya dan jati dirinya sendiri. Sinsin? Menurut Sinsin, dalam kegiatan ini kita lebih dapat mengenal diri kita sendiri dan menghargai pendapat orang lain. Nah, mengenal diri kita sendiri dan bisa menghargai pendapat orang lain. Al-Fajri bagaimana, Nak? Ya, Bu. Menurut saya, dengan mengadakan kegiatan seperti ini, kita dapat mengetahui banyak hal seperti faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, manfaat dari konsep diri, dan lain-lain. Berarti banyak hal ya yang dapat kita ambil hikmah dari kegiatan ini. Kalian bisa mengerti apa itu konsep diri dan seperti yang topik yang kita bahas tadi ya Nak ya. Dan juga setelah kegiatan ini kalian juga bisa meluangkan pemikiran kalian atau pendapat kalian serta bisa menambah wawasan kalian dengan hal-hal yang baru yang bersifat positif ya Nak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, nanti ketika di WA group, Ibu akan meng-share KPD-nya dengan link Google Form-nya ya, dan ada beberapa evaluasi, ada beberapa instrumen, nanti Ibu share di WA group-nya linknya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin awalnya kita membuka dengan doa. Alangkah bagusnya kita menutup dengan dengan doa agar kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Yang berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya Nak atas kesempatannya. Ya Bu. Di kegiatan pada siang hari ini.
Itu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana? Anaknya di live dulu ya Pak? Ya. Nah silakan kalian live dulu ya anaknya. Oke Bu. Silakan live dulu. Yang lain nggak masalah. Oke. Aduh Pak. Oke, kalau menurut saya itu sudah sangat bagus ya. Jadi dari topiknya juga menarik, tatapannya juga sudah memenuhi, komunikasinya ya menimbulkan dinamika yang bagus ya, dinamika yang bagus. Saya kira tidak ada catatan khusus bagi saya. Terima kasih. Itu aja. Alhamdulillah Pak. Bagus. Iya, makasih Ibu. Iya. Tadi sempat grogi Ibu karena di labor ini kami kan lagi penilaian ke kelas sekolah Ibu. Jadi ada beberapa guru yang sedang online juga Ibu. Jadi mungkin ada suara yang terkendala tadi Ibu. Ya, sedikit tadi tanggapan dari saya ya, Bu. Tanggapan dari saya tadi tahapan bimbingan kelompok sudah bagus, dari bentukan, kemudian peralihan, penutup itu sudah ada semuanya. Dinamika juga kelompok juga terjadi sangat bagus dan bisa mengendalikan fasilitasi untuk anak-anak bisa bergantian, tidak hanya 1-2 orang tetapi semuanya bisa. Tapi ada satu tadi ya, Mustafa Fajri tadi sudah berusaha mau angkat tangan tapi nggak di respon. Mungkin karena tadi ada kendala yang pertama, suaranya tidak masuk, terus dia berusaha untuk bisa caranya bisa bagus, akhirnya dicopot itu tadi ya. Saya amati, akhirnya dia sebenarnya pengen mengungkapkan tapi nggak pernah dilihat atau digubris gitu ya. Terus dia mukanya terus kelihatan gimana gitu. Iya Ibu. Tapi terakhir tadi terus direspon, akhirnya dia agak mukanya berubah juga. Senang. Yang di terakhir tadi Mustafa, karena Al-Fajrinya tadi 2 ya. Iya Ibu. Tadinya Muhammad tadinya Fajri. Terus kemudian bisa menatap layar ya tadi, walaupun baca tapi berusaha untuk menatap layar seolah-olah kita bicara di depan anak begitu, jadi bisa contekannya bisa ditaruh di depan kita biar kita nggak kelihatan menunduk gitu. Jadi kalau menundukkan nanti bisa kelihatan tidak tidak bisa kelihatan fokus nanti atau memperhatikan anak-anak gitu. Untuk gestur sudah bagus, memotivasi anak-anak dan kelihatan bahwa bimbingan kelompok tadi memberikan banyak manfaat untuk anak-anak, bisa memberikan melatih mengemukakan pendapat di muka umum walaupun melalui daring ya, moga-moga nanti di luring juga bisa seperti itu, okay. Juga ada ice breaking, juga bisa mencarikan suasana. Referensi juga sudah ada, jadi bagus. Terima kasih Ibu. Tadi itu Ibu, sebenarnya kan kalau kita di Google Meet ketika kita presentasi, kita kan nggak bisa menatap layar Ibu. Itu kan itu kelemahannya. Kita kan hanya fokus di PPT-nya. Jadi memang itu dari awal Ona bilang ya, ketika kamu berpendapat karena Ona tidak berada dalam Zoom, wajah Ona itu. Sekali melihat respon dari siswa, jadi mata juga tidak hanya tertuju pada ini materi, tapi juga kadang ke sana, ke layar gitu. Itu Ibu udah bercampur aduk perasaannya Bapak dari semua. Iya, tapi bagus Bu, sudah bagus. Ya alhamdulillah. Sudah bisa teratasi semuanya. Ya, kenervosannya sudah bisa ditangani. Iya Pak. Oke, cukup Bu Nurul. Yeah. Oke, saya kira cukup Bu. Tinggal nanti hasilnya diedit ya, diunggah. Mungkin kami selaku pendamping ya, kurang lebihnya mohon maaf, dan
Kami segera undur diri, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, makasih ya Bapak. Ya, sama-sama. Semangat, Bu Ona. Alhamdulillah.